Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Kontribusi Zakat dalam Merealisasikan Tujuan SDGs pada Pilar Pembangunan Sosial, Studi Kasus Badan Amil Zakat Kepahyang, yang disusun oleh saya sendiri, Tria Zarkasi, dengan nomor induk mahasiswa 2161101157 dari Pasca Sarjana Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat teoritis dan praktis penelitian, tinjauan teori penelitian terdahulu, metode dan metode penelitian terkait dengan kontribusi zakat dalam merealisasikan tujuan SDGs pada pilar pembangunan sosial, studi kasus Badan Amil Zakat Kepahyang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh 4 masalah penelitian, yaitu yang pertama, dikarenakan SDGs di Provinsi Bengkulu menjadi bagian dari rancangan aksi daerah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena 17 tujuan dari SDGs memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan berkelanjutan Provinsi Bengkulu. Sedangkan yang kedua itu disebabkan karena Provinsi Bengkulu sendiri merupakan salah satu provinsi miskin di Pulau Sumatera, Indonesia, yang ditujukan di Kabupaten Kepahyang sendiri sebagai salah satu kabupaten di bawah naungan Provinsi Bengkulu, itu memiliki penduduk miskin sebesar 14,69% dari jumlah penduduk sebanyak 149.737 jiwa tercatat pada tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahyang. Sedangkan masalah ketiga itu disebabkan karena pilar pembangunan sosial sendiri merupakan pilar utama yang sangat berkaitan dengan pendayagunaan zakat, sehingga penting untuk diteliti, dan dana zakat sendiri menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena di Kabupaten Kepahyang, Badan Amil Zakat Kepahyang yang mengelola dana zakat Kepahyang itu mencatat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi kenaikan baik dari penerimaan maupun pendayagunaan dana zakat di Kabupaten Kepahyang. Penelitian ini berdasarkan dua rumusan masalah, yaitu rumusan masalah pertama ialah bagaimanakah kontribusi zakat dalam merealisasikan pilar pembangunan sosial, sedangkan rumusan masalah yang kedua ialah bagaimanakah kontribusi zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Kepahyang dalam merealisasikan tujuan SDGs pada pilar pembangunan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan kontribusi zakat dalam melaksanakan pilar pembangunan sosial, sedangkan manfaat penelitian yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini secara teoritis itu bermanfaat untuk memperluas khazanah keilmuan terkait dana zakat, khususnya dalam mendukung SDGs pada pilar pembangunan sosial, sehingga bisa lebih dioptimalkan lagi pendayagunaannya. Sedangkan secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi penulis sendiri untuk lebih memahami dan lebih mengetahui lagi terkait kontribusi zakat. Sedangkan bagi lembaga pengelola zakat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan sebagai upaya memaksimalkan pengelolaan zakat. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian terkait keuangan syariah, khususnya pendayagunaan zakat. Berdasarkan judul yang telah dipilih, penelitian ini mengacu kepada 4 teori, yaitu yang pertama ialah zakat. Zakat sendiri merupakan harta yang bertumbuh, berkedudukannya suci, dan mengandung keberkahan yang wajib dikeluarkan untuk disalurkan kepada 8 asnaf yang dituangkan dalam Al-Quran. Sedangkan SDG sendiri merupakan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan dasar dengan 169 target. Pilar pembangunan sosial sendiri merupakan bagian dari salah satu 4 pilar tujuan SDGs yang memuat tujuan SDGs ini yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesejahteraan gender. Sedangkan Badan Amil Zakat Kepahyang merupakan pengelola dana zakat di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional yang berperan untuk mengelola dana zakat di Kabupaten Kepahyang.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang juga mengkaji terkait dana zakat dan SDGs, terdapat 4 penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu penelitian dilakukan oleh Gabriel Lailatul Haromah dan temannya mengenai paradigma SDGs dalam manajemen zakat yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan zakat di Indonesia dapat diselaraskan dengan tujuan SDGs, sedangkan Hermian dan teman-teman mengungkapkan bahwa adanya distribusi dana infak sedekah menunjukkan bahwa dana infak sedekah memiliki korelasi yang cukup kuat untuk mencapai 4 tujuan SDGs 2030. Sedangkan Caidir dan teman-teman mengungkapkan bahwa penyaluran dana zakat membangun pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan 4 strategi, yakni salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kepedulian pada lembaga sosial masyarakat dan pemangku kepentingan. Sedangkan riset dilakukan oleh Hafid Nurmasyuri dan temannya itu menyimpulkan bahwa pengelolaan pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat infak sedekah yang dilakukan oleh Nurul Iman Institut Zakat Provinsi Lampung pada masa pandemi COVID menunjukkan bahwa dana zakat dapat mendorong produktivitas di tengah pandemi dan mendukung pengembangan UMKM yang mendorong pemberdayaan umat dalam mencapai SDGs. Untuk melakukan penelitian ini, desain penelitian yang dipilih ialah penelitian deskriptif kualitatif dengan objek penelitian yakni dana zakat dan subjek penelitiannya ialah Badan Amil Zakat Kepahyang. Sedangkan untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini dilakukan metode pengumpulan data dengan teknik triangulasi dengan teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama melalui observasi, yang kedua melalui wawancara, dan yang ketiga melalui dokumentasi. Penelitian ini untuk pengambilan sampel itu menggunakan metode non-probability sampling, di mana teknik yang dipilih adalah purposive sampling. Sedangkan hasil data penelitian yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisa menggunakan bantuan aplikasi NVivo 12 Plus agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih ilmiah. Demikianlah presentasi riset saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.